sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Dengan sangat cepat dan singkat saya hanya ingin menyampaikan hasil pertemuan konsorsium existing dengan waktu pada tanggal 25 September dan beberapa kali waktu itu ketemu juga dengan Pak Kristono di sini dan Bapak yang terakhir memerintahkan untuk menyelesaikan masalah dari itu. Singkat cerita biar cepat, saya mengikuti gaya beliau sampai hari ini belum selesai, itu aja Pak prinsipnya. Tidak ada, dan saya sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Kristono. Kita bapak-bapak kamu kok hilang nih? Oh enggak. Jadi ada berita bahwa katanya takut khawatir Bapak punya pemikiran bahwa konsorsium ini mengundurkan diri. Tidak akan pernah mengundurkan diri sekalipun dari existing ini, tidak akan berjuang untuk Jakarta ini dan mendukung Bapak. Saya kira bapak mau mundur. Nah itu berita yang tidak betul itu kan? Itu sangat tidak betul. Dan yang juga saya sudah datang ke Pak Kristono, ada Pak Saprin sama Pak Mamat, selesaikan saja waktu itu. Terus juga beberapa orang juga sudah datang juga ke Pak Saprin juga, dan terakhir saya ketemu dengan Pak Akbar kemarin. Pak Akbar, tolong ini. Setelah ketemu sama Pak Akbar, saya langsung bikin surat. Itu sekian dan terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap apa yang diinginkan oleh konsorsium, ini sebenarnya kami sudah siap Pak dengan rancangan produk yang baru untuk mengganti 173, di mana konsepnya ya, karena ini masih konsep. Ada dua hal yang akan menjadi yang berubah signifikan di sini, yaitu pertama bahwa selama ini operator existing itu diminta untuk membentuk badan usaha baru yang namanya konsorsium. Nah, di pergub yang baru ini dikatakan bahwa pengadaan operator bus existing dilakukan dengan metode penunjukan langsung terhadap operator bus yang menyelenggarakan izin trayek yang trayeknya dengan apa? Artinya nantinya berkontrak ke masing-masing pemegang izin trayek. Jadi bukan dalam bentuk konsorsium. Nah, yang kedua, ini yang penting. Di Pergub 173 dikatakan setelah masa berlaku kontrak kerjasama operator existing atau perpanjangannya berakhir, maka pengadaan jasa operator bus dilakukan seluruhnya melalui metode pelelangan umum. Jadi jatahnya nanti hanya sekali kontrak, itu di Pergub yang 173. Bunyinya begini: setelah masa berlaku perjanjian atau pemutusan kontrak kerja 7 tahun atau perpanjangannya, maka operator dapat mengajukan kembali permohonan perjanjian kerjasama selama 7 tahun. Itu. Ya, terus satu lagi, setelah masa berlaku perjanjian operator base existing atau perpanjangan yang berakhir, kepada operator base existing diberikan kesempatan untuk melakukan kerjasama operasional bis kembali dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan artinya nantinya Transjakarta apapun bentuknya sebagai BUMD nantinya itu mempunyai landasan gitu untuk melakukan kontrak kerjasama lagi dengan operator existing, tapi tentunya nanti ada persyaratan-persyaratan. Ya, jadi operator existing ini harus sehat misalnya, dan itu ada penilaian nanti. Mungkin itu aja. ini sesuai KBP
konsorsium boleh saja. Jadi kalau misalnya nggak membentuk konsorsium, ya Transjakarta bisa berkontrak langsung. Misalnya sekarang gini, di koridor 2 misalnya, di situ ada Sari, ada BPD misalnya. Nah Transjakarta bisa berkontrak, bisa membuat kontrak gitu ya, dengan Sari dan kontrak dengan BPD. Atau kalau berdua disepakat membuat konsorsium, ya langsung berkontrak. Atau gini Pak Arya, jadi izinkan Pak Wagub saya berbicara bebas karena karena selama ini kan Bapak terus ya siaran kan dari kita lah sebaliknya. Ini untuk kebebasan kemerdekaan kita di Jakarta aja dan saya kira sepakat. Jadi kami dari konsorsium, jadi harus ada solusi yang terbaik. Satu, bisa penunjukan langsung kepada kepada konsorsium yang sudah ada ini, yang terbentuk lama seperti itu kan diperintahkan oleh dulu lah. Yang kedua juga bisa juga kepada operator masing-masing. Nah, jadi sekarang itu kita inginnya kedua-duanya bisa seperti yang tadi Pak Akbar sampaikan. Boleh saja kalau misalkan nanti operator masing-masing bergabung bikin konsorsium lagi. Gitu. Jadi itu kedua-duanya boleh sah-sah aja. Gitu. Hanya permintaan itu aja. Gitu. Atau gini, karena ini kan konsepnya juga baru ya, saya pegang. Nanti saya kopikan. Ya. Silakan Bapak pelajari. Dan bisa revisi lagi. Ya. Ya, Bapak ada pemikiran baru, silakan tuangkan di sana. Ya. Nanti kita ketemu lagi ya, membahas isinya ini. Mudah-mudahan Ya. Selesai Pak ya, udah ya. Makanya Cukup. Karena prinsip kita sederhana aja. Kita sepakat intinya jasa bapak-bapak ibu-ibu tidak kami lupakan. Itu yang penting. Nah, itu yang penting, substansi itu. Dari satu pihak kami juga tidak ingin harganya tidak ada dasar. Untuk perusahaan KBP ada tender yang terendah. Nah, itu yang ketiga, kan tidak semua perusahaan sehat. Ada yang nggak sehat, kalau dipaksakan satu gelombang konsorsium, kan jadi nih. Karena dia nggak sehat, kan jadi pola yang kedua. Masing-masing pun boleh. Masing-masing boleh dan Boleh konsorsium boleh. Nah, Nah, akhirnya bukan berarti kalau masing-masing boleh konsorsium bukan jangan juga. juga. Nah, itu solusi yang saya kira yang udah paling bijak. Nah, berarti kalau dengan demikian Bapak Ibu bisa langsung tambah 1000 unit buat kami. Ya Pak. pada prinsipnya begini. Kami nggak usah pusing lagi nih beli-beli yang berantem nggak kayak gitu. Bapak Ibu tinggal hitung. Kalau mau bisnisnya panjang, mau 14 atau 15 tahun beli mobil yang lebih baik mereknya. Tapi kami juga akan tegas, kan transportasi Jakarta segera dibentuk ini. Jadi sama sekali profesional kereta api. Saya sudah perintahkan pada direksi semua kan kita akan mengontrol dari apa. Kita intinya itu bukan mau cari untung. Kita intinya itu pengen orang Jakarta dengan baik. Nah selama swasta mau melakukan dengan baik, swasta kan saja. Ada hanya koordinator sebagai manajemen. Jadi kalau swasta yang main-main sama kita telan. Ya, bagus Pak. Siap. Sopir aja semua kita bayar. Dan sekarang ini sudah dibaca sebagian. Pasti. Habis nggak bisa gaji tinggi. Iya. Pasti. Tapi saya kira di UMD ini udah cocok lah. Pak Akbar lama di Transjakarta. Dia tahu kesulitan seperti apa. Dulu kan di dinas seperti apa. Sekarang beliau ditaruh di yang ambil keputusan. Jadi tidak ada lagi alasan. Nah mungkin Pak putar-putar juga akan keluar dari Transjakarta kan udah swasti. Kita taruh orang bank. Pak Akbar yang minta. Pak Akbar saya tanya siapa cocok untuk direksi di Transjakarta? Beliau perbankan seperti Jonan dan kereta. Nah akhirnya ya udah saya kontak Pak Jonan. Saya tanya, kamu kereta api jadi beres, siapa yang menpecat-pecat orang reputasi? Oh ada namanya, apa namanya saya lupa namanya. Bukan, langsung dari kereta api. Dari kereta api. Saya ketemu orang dari bukan, jauh sana memang itu operasional. Jadi kita tarik 3 orang kereta api yang direksi. Nah, Sri Kuncoro namanya. Dan saya sama dia. Kereta api bisa sampai hari ini beres. Dia tiap tahun mutasi 12.000 orang dan pecat 400 orang. Nah, saya tanya, siapa tukang pecat tukang mutasi yang berani itu kereta api? Ada.
itu kamu kan manajemen bagus, saya minta orang kamu banyak ke sini, lu kasih double gaji ke situ berapa kereta api berapa tuh gaji kita bayar gaji mahal apa? Kalah gaji saya sama gaji direksi transportasi Jakarta. Betul. Kita kasih nggak apa-apa. Banyak orang bilang rata-rata 100 juta. Kita bayar. Nggak apa-apa Pak. Ini Bapak ini profesional banget. Terus saya tanya, itu bersihin preman dari terminal stasiun kereta api siapa sih? Ada jenderal bintang 2 Marinir. Itu yang gerakin. Terus ada polisi yang bintang 3. Aku banyak juga. Komisaris. Jadi saya banyak 5 orang dari kereta api. Saya hanya masukin 2 orang dari perbankan. Terutama ada untuk keuangan. Ini betul-betul jadi Bapak Ibu kalau kerja nggak benar, nggak ada soal menjawab nggak benar, pasti kami telan. Tapi kalau selama benar, kita lebih suka. Bahkan tugas kami kan saya sebulan berapa kali kan, membuat penuh otak, perut dan dompet keluarga, maksud Bapak Ibu. Jadi kalau yang nggak menurut kami saya siap. Tahun ini saya mulai siapkan, nanti saya mau rapat. Saya lagi mau panggil polisi semua, saya mau mulai pecat PNS tahun ini. Sikat aja Pak. Karena tahun lalu saya udah ngomong baik-baik. Saya sebetulnya nggak suka pecat orang. Saya nggak suka pecat orang, saya juga nggak suka memenjarakan orang sebetulnya. Makanya saya itu gertak sambal jujur aja. Saya tahun lalu saya gertak aja. Maksud saya dengan gertak itu kan takut gitu. Benar. Saya nggak tega pecat orang atau penjarain orang. Saya bilang gertak, saya gertak gitu. Ya tapi setahun ini mereka udah ngomong, ternyata gertak doang. Aduh terpaksa. Saya harus membeli. Karena patokan saya sudah ditaruh di otak saya dunia akhirat, masuk neraka pun kalau suara masuk saya neraka saya siap. Kalau untuk 10 juta orang di Jakarta harus bunuh 1000 orang, saya bunuh. Tidak ada pilihan. Kalau harus bunuh 1000 orang demi 10 juta orang nyaman, terpaksa saya bunuh. Soal masuk neraka atau surga urusan Tuhan, saya tanggung jawab dunia akhirat. Maunya saya tidak ada yang dibunuh gitu. Itu maunya saya. Jadi kalau terpaksa bunuh 1000 baru 10 juta bisa aman nyaman tertib, saya lakukan dengan segala risiko. Gak ada pilihan. Karena waktu saya hanya 60 bulan di sini. Saya akan habiskan 8 bulan di 1,5 tahun ini. Nah, itu tuh masalah saya sekarang. Waktu saya makin pendek, nggak bisa. Udah, tadi saya mau rapat, yang rusuh semua, saya mau penjarain. Jadi gak tahu siapa yang sial lagi. Saya nggak tega gitu. Orang udah miskin, dapat rumah susun, dia jual sewakan. Saya udah ingatin jangan main sama orang dalam, jangan. Kok Ahok kan cuma mau gede ngomong doang kan? Ngomong doang kenceng, ngomong doang galak. Kita pernah tega kok bunuh kita, nggak pernah tega menjarain kita. Saya terus tahan. Memang saya nggak tega, saya nggak suka itu menjarain orang atau bunuh orang. Apa gitu? Nah, sekarang terpaksa 1,5 tahun ini ternyata mereka anggap kita tuh main-main. Dalam pergubernur oke ya, saya lakukan. Saya nanti juga terakhir, saya ngomong di sini yang ngetem itu Pak. Saya coba pikir soal isu kerjaan isu. Bapak minta 10.000 pun tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Satu angkot ditunggu satu disupport tidak cukup. Kenapa? Karena gini Pak polanya Pak. Saya bawa angkot Pak. Saya ngetem tempat yang nyampein di top. Apa yang akan disuruh sama saya? Ada oknum yang saya store 15.000 mungkin sehari supaya saya boleh ngetem. Ada juga yang bayar tidak terima uang. Ada lihat saya, itu pakai customer. Itu kan, tunggu gitu. Udah pop. Baru maju. Depan juga sama, nggak lagi gitu. Betul saya, maju. Sampai kiamat juga, saya nggak pernah takut sama Anda pakai baju itu. Kalau cuma gaya seperti itu, coba kasih ajaran. Sopan nih, Jawa kita sopan ya. Kalau saya sih beli langsung. Jadi sopan nih, ini gaya gubernur nih. Kasih surat edaran. Kalau Anda 2 kali masih stop di sini, saya cabut izin terakhir Anda. Kirim ke si bosnya. Sopir Anda kalau masih stop, dia masih pikir kertas kan. 1 kali kasih peringatan pertama, foto. Berapa kasih sama fotonya nih. Anda sudah stop di sini,
bukan punya saya. Lu bakar aja. Lu kalau mau bakar saya, lu mau golok. Tergantung berapa cepat Anda bakar potong saya. Atau saya tembak Anda duluan. Silakan. Ini kan saya ke akhirat bawa 12 orang, saya tahan. Oke, lumayan kan. Bawa 10 atau lumayan. Kalau ikut sama gua, kok tahan? Itu saya mati. Kalau nggak gitu, Pak, nggak jalan Pak di DKI, Pak. Mati aja semua nggak tembak. Betul kan, Pak? Kasih peringatan dong. Ya, sebenarnya gini Pak. Cabut trainnya. Memang tadi itu akibat sistem setoran tadi. Karena manajemen angkutan ini mendapat sistem setoran ke para pengemudi. Nah ini yang menjadi fokus saya. Sebenarnya saya ingin menghilangkan itu sistem setoran. Kita lagi susun satu mekanisme, kita mencoba satu trayek gitu. Artinya selama ini kan yang udah ditangani kan Transjakarta itu udah jalan lah, yang tinggal pembenahan. Tapi yang non busway ini yang belum ditangani. Nah ini akan jadi fokus saya. Jadi seluruhnya mau kita hilangkan. Kalau yang jalan semua beda sudah, Pak. Dia nggak tembaknya sudah rugi sudah. Dia sudah angkot kita tuh makin lama makin turun penumpangnya. Cuma mereka nggak sadar. Yang naik sedikit ekonomi naik motor. Nah terus motor, mereka mesti ketemu polisi, juga hilang biru nggak mau. Isu kita tuh dilecehin di lapangan, motor lewat arus. Juga kayak main petak umpet kan. Nggak takut. Masih catat plat nomornya. Kita lapor di Islam di banyak kita. Polisinya apa lagi? Blokir STNK apa? Blokir. Dia mau pakai aja. Kamu nggak bisa jualan lagi. Dia kasih peringatan. Blokir. Jadi itu pelanggaran kita blokir. Kuasa kita enggak ditolak. Karena ada melanggar kita tolak. Sama seperti saya sekarang. Pengusaha yang tidak mau membangun rusun untuk kita, semua izinnya ditolak. Jadi kita balas, mohon maaf izin Anda tidak bisa kami proses karena Anda masih punya kewajiban membangun rusun untuk kami. Sudah nggak usah ribut, mau tuntut aja. Nggak usah ribut. Lo menang 2 tahun 3 tahun jadi oke. Kalau kan itu nggak beres, sampai kami selesai ya sama kayak banjir. Tapi sikat aja udah. Ya inspeksi sikat, saya punya sikat, saya bayar mahal. Gimana Pak hasilnya Pak? Ya 200 orang caci maki Bapak. Ya nggak apa-apa lah. Caci maki saya. Risiko saya tuh. Kalau saya orang biasa saya bisa ngomong gini Pak, gaya aktor Pak. Saya memutuskan untuk tidak mengambil keputusan. Karena tidak mengambil keputusan pun adalah keputusan saya juga. Boleh kamu sebagai orang biasa. Kalau kita di sini pejabat publik tak bisa Pak. Ini datang barang harus putuskan iya atau tidak, iya atau tidak. Dan setiap iya, setiap tidak, ada yang benci sama kamu, ada yang caci maki kamu. Gak bisa, gak ada pilihan. Kamu gak kerjaan gak ada. Maka kita untuk saya harap banyak sama kawan-kawan ini. Karena Pak Yas bilang sama saya dulu waktu kampanye, tenang bos. 2.000 bus langsung konsorsium bisa katakan. Oh 2.000 pun bisa, ya bapak tenang-tenang aja. Saya pikir, wah langsung tiap 7 menit. Kita tanya-tanyakan aja udah, mana yang masuk kalau polisi nggak mau bantu, kita cabut STNK-nya. Nggak usah diperpanjang. Stres tuh kalau bapak diperpanjang STNK. Ya kan? Saya disiapin di foto aja. Saya lagi siapkan ini Pak, satu kamera di jalan tol gitu, khusus untuk mengcapture plat nomor. Langsung kita tahan di sini. Ada 2 Pak. Mungkin plat nomor itu saya kirim dulu ke polisi. Supaya polisi bisa lihat. Ya kalau nggak dari lapor dari polisi ya mungkin harus dispender. Blokir. Jadi kita kirim kepada dia, Anda tidak bisa membayar mengurus STNK. Kita tahan. Nah waktu kita tahan STNK kan dia PTUN dengan kita kan. PTUN itu paling siang kalahnya itu 2 tahun. Kita masih bisa PK. Jadi kalau Bapak punya mobil pribadi, STNK nggak bisa bayar, mungkin belum berasa ya foto. Nanti udah pas mau nyambung, nggak bisa bayar, kan Bapak boleh protes nih, diblokir. Ya udah, PTUN dong, PTUN aja 2 tahun. Gua kalah, ya gua udah pasti. Ya kamu 2 tahun nggak bisa nyetok, terus stres ya, nggak bisa jual mobil, nggak bisa pindah keluar kota. Itu
nggak bisa pidanain saya, mereka orang yang berat. Orang ini. Nah itu udah langkah. Capek ya saudara. PKN juga gitu, kenapa teman-teman? Karena di Indonesia di piring itu mesti putusan hakim denda berapa. Kalau di luar negeri Pak, langsung bilang hari ini nggak mau store, besok 2 kali lipat. Kamu tidak suka atas putusan ini baru ke pengadilan. Memang undang-undangnya beda Pak, misalnya pakai undang tarif. Iya. Undang ini tarifnya sekian, tarifnya sekian. Kita juga ada bedanya Pak, kita mesti maksimum tunggu itu. Nah, maksimum berarti hakim dengan hati nuraninya ya dia bisa di bawahnya. Padahal hakim kerjaannya sudah penuh, nggak mampu. Ini cari akal aja, nggak sanggup Pak. Itu tanah abang balik lagi. Oke, kita lagi. Parkir segala macam. Kayak ikutin emosi Pak. Saya bawa senjata mesin Pak, berontok Pak. Padahal bilang saya kasar, saya udah setengah ada biji nanti. Oh iya itu. Sampai dokter saya kemarin kan ada dokter pribadi, udah sering langganan. Dia sampai scan otak saya Pak. Dia khawatir saya, orang bilang ada kelainan di otak atau di kepala itu. Terus dia sekian, terus selesai dia telepon saya, dia ketawa. Pak, Bapak boleh ngomong sama semua orang. Otak Bapak, kepala Bapak bagus Pak. Semua saraf clear Pak. Berarti Bapak ini sadar betul gitu. Jadi saya bukan lagi kacau, bukan lagi konflik, ada pembahasan. Nekat hari ini enggak, dan itu Bapak tuh waras sadar betul. Bagus gitu, semua tuh sadar gitu. Ya, saya kira Pak.